Perkenalkan, saya Antonius Purba, mahasiswa semester 7, jurusan Psikologi Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang Children Apperception Test atau CAT. Later. Sejarah tes CAT. CAT mulai disusun karena adanya kekecewaan sejumlah peneliti yang menganggap bahwa tes TAT kurang membantu saat dilakukan penelitian untuk populasi yang berbeda, dan tes TAT menghasilkan cerita-cerita negatif yang rendah energi. Tes ini kemudian dikembangkan atas ide Belak dan Ernst Chris, yang kemudian menginspirasi Belak dan istrinya, Sonia Sorel Belak, kemudian mengembangkannya pada tahun 1949. Setelah beberapa waktu penggunaannya, tes ini mengalami perkembangan, mulai dari adaptasi sampai pengubahan figur dalam gambar, seperti adaptasi dari CAT pernah dilakukan di Jepang pada tahun 1956, di India pada tahun 1960, dan termasuk di Indonesia pada tahun 1974. Kemudian yang kedua, penyusunan tes tambahan oleh Belak tahun 1952, yaitu CAT-S atau Children Apperception Test Supplement, yaitu sebagai tes tambahan yang didesain untuk melengkapi gambar-gambar yang menjelaskan tentang situasi yang belum tentu berkaitan dengan masalah-masalah umum, tetapi cukup sering terjadi dan dialami anak-anak, seperti anak-anak menghadap situasi khusus. Misal, CATS gambar 5 diberikan untuk anak-anak yang memiliki disabilitas fisik sementara atau permanen, atau anak yang mengalami gangguan psikosomatis atau hipokondriasis dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, penyusunan CATH atau Children Apperception Test Human oleh Belak pada tahun 1965 sebagai langkah modifikasi yang didasarkan atas temuan beberapa penelitian tokoh lain yang menyimpulkan kalau rangsang berupa gambar manusia hasilnya lebih banyak bercerita bila berhadapan dengan stimulus berupa gambar manusia, meskipun ada beberapa penelitian lainnya tidak menunjukkan hasil yang signifikan. CATH bisa digunakan untuk anak-anak yang lebih tua, terutama di atas usia 10 tahun. Kemudian bagian yang keduanya ialah karakteristik tes CAT. Bentuk tes CAT berupa gambar-gambar binatang dalam konteks sosial manusia. Ada alasan mengapa gambar-gambar kartu CAT berupa gambar binatang dan hanya berjumlah 10 karena yang pertama, anak-anak mempunyai rentang perhatian yang sempit sehingga mereka membutuhkan lebih sedikit kartu. Yang kedua, anak-anak dengan mudah mampu memproyeksikan apa yang dialami pada gambar-gambar binatang daripada gambar-gambar manusia. Sebagai karakteristiknya, kartu pertama itu 3 anak ayam duduk mengelilingi sebuah meja yang dengan tempat nasi di atasnya, dan ada ayam dewasa muncul di latar belakang yang tergambar samar-samar. Sedangkan pada gambar kartu kedua, beruang besar dan bayi beruang bermain tarik-menarik tali. Kartu ketiga, singa duduk di atas kursi tahta sambil merokok diawasi oleh tikus melalui sebuah lubang. Kartu keempat, seekor kanguru memakai topi, membawa keranjang berisi botol susu. Di kantongnya ada anak kanguru yang sedang memegang balon, sedangkan anak kanguru yang lebih besar sedang mengendarai sepeda. Kartu kelima, sebuah kamar yang gelap dengan tempat tidur besar pada latar belakang, dan di latar depan ada tempat tidur bayi dengan 2 bayi beruang di dalamnya. Kartu 6, sebuah gua yang gelap, di mana 2 beruang besar di latar belakang, dan di samping berbaring seekor bayi beruang. Kartu ketujuh, seekor harimau ganas menunjukkan taring dan cakarnya melompat ke arah monyet yang mencoba melompat ke arah pohon. Kartu ke-8, 2 monyet dewasa duduk di sofa, sementara monyet dewasa lain sedang berbicara dengan bayi monyet. Yang ke-9, sebuah kamar terdapat tempat tidur anak-anak, dan seekor kelinci duduk sambil memandang ke arah pintu. Kartu yang terakhir itu kartu 10, seekor anak anjing yang dipukul oleh anjing dewasa di depan kamar mandi. 2000 years later. Dasar teori tes CAT. Tes CAT didasari oleh teori psikoanalisa, karena menurut teori psikoanalisa,
anak-anak lebih mudah mengidentifikasi binatang daripada manusia. Asumsi ini berangkat dari kenyataan bahwa, yang pertama, hubungan emosional dengan binatang lebih mudah ditangani oleh anak-anak. Yang kedua, binatang dianggap lebih remeh daripada orang dewasa dan binatang dianggap kalahan seperti mereka anak-anak. Yang ketiga, binatang memegang peranan utama. Adanya fobia pada anak-anak juga menjadi figur identifikasi pada mimpi anak-anak. Yang keempat, di lapisan kesadaran, binatang merupakan figur teman yang penting bagi anak-anak. Yang kelima, sifat dorongan oral dan anal pada binatang menguatkan adanya kedekatan binatang dengan anak-anak. Dan yang terakhir, stimulus binatang menghasilkan cerita yang lebih kaya dibanding saat stimulusnya adalah figur manusia. Kemudian yang ketiga, ialah tujuan, fungsi, dan manfaat tes CAT. Yang pertama, tujuannya. Tes CAT dirancang untuk memahami dinamika anak-anak dalam menghadapi masalah-masalah dalam perkembangannya, memfasilitasi pemahaman tentang hubungan anak dengan tokoh-tokoh penting bagi anak. Gambar CAT digunakan untuk membangkitkan fantasi yang berkaitan dengan masalah aktivitas oral, persaingan saudara, hubungan anak dan orang tua, agresi, toilet training, dan berbagai pengalaman masa kecil lainnya yang berdasarkan pada teori psikoanalisis. Namun, terdapat modifikasi manusia atau tes ini, CATH, untuk digunakan pada anak-anak yang lebih tua, terutama anak-anak yang berada di atas usia 3 tahun. Yang kedua, fungsinya. Fungsi tes CAT yang pertama adalah untuk mengetahui private world anak-anak seperti ide-ide, kebutuhan-kebutuhan, cita-cita serta penerimaan anak di lingkungan orang dewasa atau sikap pribadi terhadap masalah penguasaan oral, sibling rivalry, dan fantasi tentang agresivitas. Yang kedua, untuk mengetahui sikap anak terhadap orang tua bisa meliputi identifikasi terhadap sikap orang tua, persepsi anak tentang figur ayah, hubungan antar ibu anak, peran anak di dalam keluarga. Dan yang ketiga itu adalah sikap anak terhadap saudara. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sikap anak tentang dirinya sendiri. Kemudian ada pun manfaatnya dengan tes CAT ini, yaitu mengetahui private world anak-anak. Yang kedua, mengetahui sikap anak terhadap orang tua. Yang ketiga, mengetahui sikap anak terhadap saudara. Dan yang terakhir, mengetahui sikap anak tentang dirinya sendiri. Dan yang bagian terakhir dalam pembahasan ini ialah administrasi tes CAT. Administrasi Children Apperception Test pada umumnya harus memperhitungkan masalah umum dari pengujian anak. Hubungan baik atau raport perlu dibentuk sebelum dilaksanakannya tes. Bila memungkinkan, CAT harus disajikan sebagai permainan, bukan sebagai sebuah tes atau ujian. Untuk instruksi yang sebenarnya adalah memberitahu anak bahwa mereka dan administrator tes akan terlibat dalam sebuah permainan, di mana anak harus memberitahu apa yang terjadi pada gambar yang diperlihatkan. Pada titik yang sesuai, anak akan diminta memberitahukan apa yang terjadi dalam cerita sebelumnya dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah membuat cerita pada semua gambar yang disajikan, administrator tes menanyakan tentang poin spesifik mengenai nama tokoh pada cerita, tempat kejadian, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Demikian pemaparan tentang Children Apperception Test yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan siapapun yang menonton dan mendengarkan pemaparan ini. Terima kasih.